Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik-baik saja. Bagaimana Bu Ayu sendiri? Alhamdulillah sehat Selalu Bapak. sibuk. Kebetulan disibukkan oleh guru penggerak. Baik Bapak, izin sebentar mengganggu waktunya. Kali ini ada salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu harus mewawancarai pimpinan yang ada di sekolah. Kebetulan Bapak kan memimpin di sekolah kita di SMP Kemala Bayangkari. Nah, tentu di SMP Kemala Bayangkari ini berbagai kasus telah Bapak pecahkan mungkin ya, dan berbagai kasus juga berbagai permasalahan yang ada, baik dari guru, baik dari pembelajaran, baik dari siswa atau maupun orang tua juga telah Bapak lalui. Nah, di sini yang akan saya tanyakan adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah ada di sekolah kita. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Betul. Nah ini ya mungkin yang saya lihat sendiri ketika suatu permasalahan muncul, ini apakah masalah-masalah ini apakah berhubungan dengan norma-norma, apakah berhubungan dengan hati nurani kita. Nah ini saya rasa bisa diidentifikasi atau disebut sebagai permasalahan dilema etika yang memang harus melakukan keputusan yang sebaik mungkin. Dan tentu harus semua sepakat mungkin ya Bapak. Harus dengan kesepakatan. Baik Bapak, mungkin bisa Bapak ceritakan salah satu kasusnya yang mana mungkin? Ya mungkin salah satu kasus yang belum lama ini kita hadapi, kita kedatangan orang tua serta siswa dari salah satu sekolah di Kota Bandung. Bahkan ada 2 orang siswa yang kita terima. Ya awalnya mereka bermasalah di SMP sebelumnya. Nah di sini kita dihadapkan pada satu dilema di mana terjadi pertentangan antara apakah anak ini harus kita terima atau bagaimana. Dan di sini saya diuji untuk membuat sebuah keputusan. Ya alhamdulillah sampai sekarang anaknya diterima. Baik, Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak ada pertentangan batin ya Bapak ya. Apakah anak ini harus diterima sedangkan di sekolah lain dilempar gitu ya. Nah, apa kasus anak tersebut sangat berat sehingga dari negeri itu dilempar, dan ketika orang tua datang beserta anaknya, apakah menjelaskan kenapa kronologi anak tersebut bisa dikeluarkan? Nah untuk memutuskan permasalahan-permasalahan ini, saya berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya, mungkin terutama dengan orang tua, ya, dan mungkin dengan orang-orang yang saya kenal di sekolah sebelumnya. Saya mencari informasi yang relevan, yang bisa mendukung pada pembuatan keputusan di sekolah. Nah, ini jadi keputusan ini juga tidak kita buat secara spontan. Jadi saya di sini juga mengumpulkan informasi-informasi penting dulu terkait dengan permasalahan anak di sekolah sebelumnya. Baik, betul Bapak. Berarti Bapak mengambil keputusan bahwa sang anak tersebut diterima di sekolah kita. Ya, setelah saya mengumpulkan informasi, saya koordinasi dengan pihak tata usaha untuk melihat report dari masa sekolahnya di sekolah sebelumnya. Setelah saya pikirkan, yang utama itu saya melihat apakah masih ada kemauan dari anak tersebut untuk bersekolah. Nah, di situ kemudian saya bersama-sama dengan kesiswaan, dengan kurikulum, berkoordinasi bagaimana dengan anak tersebut. Nah, kita putuskan bersama di situ. Jadi kita juga tidak mengambil keputusan sepihak. Jadi kita adakan pertemuan dengan orang tua, kita berganding, dan yang lebih penting lagi untuk mengikat anak-anak dengan permasalahan seperti ini, kita coba dengan membuat perjanjian dengan anak tersebut atau aturan-aturan yang harus diikuti anak tersebut agar mereka bisa melanjutkan bersekolah di sini. Baik, berarti Bapak sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder tentunya. Nah, kasus memang kasih anak ini kasusnya seperti
seperti apa? Adanya perkelahian. Jadi beberapa kali anak ini yang satu ini melakukan tindakan perkelahian, bullying. Nah, tapi setelah saya lihat, mungkin anak ini sebenarnya karakternya pendiam, tapi karena mungkin ada di sekolahnya ada yang apa ya istilahnya mengolok-olok mungkin ya, sehingga emosinya muncul. Nah, itu. Baik, ketika Bapak memberikan keputusan baik anak ini diterima, ada nggak kekhawatiran Bapak bahwa anak tersebut akan menularkan hal yang sama di sekolah kita? Tentu, kekhawatiran pasti ada ya, dimana latar belakang si anak memang bermasalah. Namun ya yang utama yang harus kita lakukan adalah pemantauan, koordinasi dengan kesiswaan, koordinasi dengan guru dan wali kelasnya untuk memantau bagaimana keadaan anak tersebut di kelas atau selama pembelajaran. Baik Bapak, berarti Bapak setelah melaksanakan ada berbagai pertimbangan ya, selain tadi terhadap batin juga, kasihan sang anak juga, masa depannya masih panjang, tidak bisa begitu saja di-cut, dan sekolah kita menerima dengan konsekuensi bahwa anak tersebut juga bisa menularkan hal yang sama. Tapi apakah sampai saat ini ada nggak kejadian yang sama dengan di sekolah lain mungkin ya? Dari anak tersebut ya? Sejauh ini alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah anak tersebut bisa beradaptasi di lingkungan sekolah kita. Baik, berarti mungkin keputusan Bapak sudah tepat ya, karena saat ini anaknya masih baik-baik saja. Tapi tetap kita pantau. Baik Bapak, selanjutnya langkah prosedur apa yang telah Bapak, tadi kan Bapak menyampaikan sudah berkoordinasi dengan A, dengan si B, terkait kan sekarang si anak sudah diterima nih. Betul. Nah kalau sudah diterima, apa tindak lanjut Bapak untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi terulang di sekolah sebelumnya? Baik, saya langsung komunikasi dengan siswa tersebut dan berharap dia bisa berubah di lingkungan sekolah kami atau di SMP Purwodadi ini. Kemudian saya juga berbicara kepada orang tuanya bahwa kami akan menerima dengan konsekuensi ABC. Ini kami tuangkan dalam aturan-aturan atau perjanjian dengan pihak orang tua. Itu mungkin salah satu hal yang bisa menghambat si anak untuk tidak melakukan kembali. Baik, Bapak tentu di dalam berbagai kasus tadi salah satu kasus ya Bapak yang ada terjadi di sekolah kita, tentu ada berbagai tantangan. Nah tantangannya seperti apa? Ya mungkin tantangannya ya dari internal, mungkin ya tantangannya saya memasukkan anak dengan karakter yang mungkin guru-guru banyak menghindari ya, anak-anak yang bermasalah dan sebagainya. Tapi kalau saya memiliki prinsip ya anak itu tidak salah, anak tidak pernah salah karena memang kita ditugaskan untuk mendidiknya ya itu. Jadi saya mengibaratkan bahwa anak itu istilahnya besi yang bengkok yang memang oleh guru itu harus kita luruskan. Jadi kesalahan-kesalahan yang wajar ya guru harus siap untuk meluruskannya. Baik, terkait dengan kasus tadi pembelajaran, tentu Bapak ada kasus yang lain ya yang berhubungan dengan Bapak sebagai manajer sekolah. Nah, dalam Bapak menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu? Oh, saya harus menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada misal 2 minggu, 1 minggu, atau ada jadwal khusus nggak yang Bapak tentukan? Nah, ini tergantung permasalahannya. Bila permasalahan itu bisa kita selesaikan pada waktu tersebut atau tingkat masalahnya ringan, nah ini mungkin masalah tersebut bisa pada waktu itu juga diselesaikan. Tapi ketika masalah-masalah seperti ini yang berhubungan dengan siswa, yang berhubungan dengan guru, yang mungkin ini saya juga harus mengumpulkan ya bahan-bahan ya seperti aturannya, kemudian informasi-informasi yang mungkin bisa membantu saya membuat keputusan, kemudian informasi selain dari
dari media dan sebagainya, juga dari internal guru-guru di sekolah, oke. Nah itu semua kita kumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi tidak semua masalah kita selesaikan. Jadi ada masalah yang memang diselesaikan dalam beberapa waktu karena kita butuh informasi ya, untuk membuat keputusan. Tergantung kasusnya permasalahan yang ada. Baik Bapak. Nah di dalam Bapak mengambil keputusan tentu ada faktor apa saja yang mempermudah Bapak. Oh baik deh keputusannya ini gitu. Oh mudah deh bagi saya gitu. Yang faktor yang memudahkan saya dalam pengambilan keputusan yang satu ya aturan. Itu kalau aturannya sudah jelas, namun itu sangat memudahkan ya. Saya berdasarkan pada aturan tersebut. Yang kedua mungkin informasi-informasi tadi, bila informasinya relevan dan memang mendukung untuk penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus tersebut, ya mungkin faktor informasi juga sangat penting untuk penyelesaian permasalahan. Baik, Bapak kembali kepada kasus sang anak tadi ya. Kasus sang anak tadi apa landasan hukum atau dasar hukum yang Bapak oke deh, ini saya ambil berdasarkan aturan anak ini harus diterima. Betul. Ini ada dasar hukum yang mungkin dikeluarkan Kementerian di tahun 2002 bahwa anak usia 7 sampai ya pokoknya anak wajib mengenyam pendidikan dasar lah itu ya. Jadi saya aturan itu yang saya pegang bahwa bagaimanapun permasalahan anak selama anak masih punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ya, kita usahakan untuk bisa mendidiknya. Baik Bapak, itu kan terkait dari di kementerian ya, maksudnya dari ada dasar hukum. Nah di sekolah kita ada peraturan, oke, kita menerima siapapun, atau kita saling deh menerima atau seperti bagaimana Bapak? Untuk di sekolah sendiri sebetulnya tidak ada aturan yang mengikat untuk menerima atau tidak ini anak istilahnya bermasalah atau tidak bermasalah. Nah, ini kembali lagi kepada kebijakan dari kepala sekolah. Namun kepala sekolah pun dalam pengambilan keputusan tidak bisa sendiri, kita harus tetap berkoordinasi tadi. Baik Bapak, ini terakhir ya dalam mengganggu waktu Bapak. Nah dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema tersebut? Pelajaran yang saya petik sangat banyak sekali ya, sebagai pimpinan ternyata itu dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa hanya mengandalkan keinginan kita saja gitu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga sebisa mungkin kita mempertimbangkan berbagai faktor tadi ya, berbagai pendukungnya. Nah, itu banyak sekali pembelajaran selama memimpin dan membuat keputusan. Baik, tentu banyak ya Bapak ya. Selain untuk Bapak juga untuk para guru-guru juga belajar bagaimana menerima berbagai karakter. Betul. Dan jangan menjudge bahwa di anak tersebut di sekolah negeri mah mungkin dia berkelahi, belum tentu di sekolah kita dia juga berkelahi. Jadi Bapak menerapkan bahwa sang anak itu bersih gitu ya. Betul. Yang seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa anak itu besi yang bengkok yang kita harus luruskan. Baik Bapak, saya telah mendapatkan informasi yang telah seharusnya saya dapatkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap Bapak, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan kan Ibu Siti Kepala Sekolah TK Kemal Bayangkari. Nah izin, sebelumnya kan saya sudah memberikan informasi bahwa saya izin untuk mewawancara Ibu terkait keputusan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan dilema. Dilema di sini tuh
Artinya ada dua pilihan ya. Betul. Baik. Siap. Baik. Saya langsung saja ya Bu ya, karena kita sudah kenal lama ya. Baik, gini Ibu ya. Bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya ada kasus. Jadi kalau misalnya ada kasus yang bikin dilema untuk saya selaku pimpinan ya, pasti yang pertama saya itu melihat ini dilemanya kasusnya dalam hal apa. Kalau misalnya kasusnya itu urgen dan itu harus didiskusikan dengan teman-teman, saya pasti memanggil semua guru-guru. Kalau kasusnya memang di guru-guru ya, saya panggil semua guru-guru, saya ajak ngobrol, diskusi. Ini permasalahannya misalnya di mana? Ada contoh kasus misalnya A gitu ya, dengan guru A. Makanya saya panggil semua guru-guru. Apakah karena Anda saya memiliki kasih mungkin jadwal tertentu di dalam penyelesaian kasus berapa gitu ya, yang intinya misalnya ada jadwal, nah setelah itu baru baru atau prosedur seperti apa? Prosedur tadi ya apakah sudah disampaikan? Ketika tadi menyampaikan bahwa ada orang tua yang untuk ke anaknya harus lulus dari sini, ada nggak sih berapa kali pertemuan itu menyelesaikan di akhir gitu? terus saya masuk ke poin kasus yang sedang kita alami bersama-sama, dan setelah didiskusikan gitu ya, saya mengajak teman-teman bagaimana nih kira-kira apa solusi yang akan kita ambil supaya tidak jadi kasus berkepanjangan. Barangkali itu. Siap. Baik, cukup kompleks ya. Kira-kira kasus seperti apa ya yang pernah terjadi dilema yang bisa diberikan contohnya mungkin? Ini dalam hal peraturan pembelajaran atau Boleh. bebas. Jadi ada salah satu kasus dulu gitu ya. Kasus mungkin ini karena kurang komunikasi antara saya dengan guru. Jadi guru yang bersangkutan merasa mungkin tidak diperhatikan gitu ya, atau bisa juga karena dia merasa tersinggung, bisa juga ya, sehingga mendiamkan. Nah, saya merasa bahwa ini ada yang tidak beres gitu kan. Akhirnya ya kembalinya lagi yang tadi saya ajak diskusi gitu ya. Kalau misalnya ngomong secara langsung kan pasti tidak semudah itu, tapi kalau misalnya semua guru diajak berbicara satu persatu curhat lah ya. Walaupun kita pada saat curhat istilahnya saling gontok-menggontok gitu ya, tapi tetap di akhir itu terjadi cooling down dan akhirnya semua tadi kan sudah disampaikan ya contoh-contoh dilema yang sudah terjadi di sekolah. Contoh spesifiknya, lebih spesifiknya kasus apa misalnya? Kalau untuk guru mungkin tidak etis ya. Saya ambil contoh dilema saat kasus orang tua. Jadi di saat akhir tahun biasanya orang tua itu menginginkan anak yang belum usia 7 tahun tetap ingin sekolah SD. Padahal kita melihat anak itu usianya masih misalnya 63 atau 62 bahkan 6 tahun. Tapi orang tua tersebut memaksakan untuk pergi ke SD karena berbagai pertimbangan mungkin ya. Nah dari situ saya selaku kepala sekolah, kebetulan saya juga seorang asesor, maka saya merekomendasikan ke ibu tersebut, silakan kalau memang ibu yakin anak ibu mampu untuk ke SD, ibu masuk ke dinas pendidikan sekolah, pendidikan sekolah Kota Bandung, pendidikan di sana ada link namanya assessment center. Silakan ibu daftar di situ untuk meminta dites oleh asesor distrik Kota Bandung, dan nanti kalau misalnya memang anak tersebut mampu, dia akan memperoleh surat keterangan bahwa dia layak untuk ke SD walaupun usianya masih di bawah 7 tahun. Bila membawa surat itu dibawa ke SD kuat gitu ya, walaupun keputusan akhirnya nanti berada di pihak SD. Memang dari kita selaku asesor sudah merekomendasikan bahwa anak tersebut mampu untuk ke SD, tapi akhirnya finalnya kembali lagi ke SD. Barangkali itu saja dilemanya. Yuk. Nah, tadi kan pada keputusan akhirnya berarti sang anak ini tetap diluluskan ya? Kalau dari sekolah, misalnya orang tua memang ingin seperti itu, kita luluskan dengan memberikan jasa. Tapi memang kita memberi istilahnya
noted ya bahwa anak tersebut memang belum saatnya untuk SD. Tapi kan kembali semua keputusan di orang tua. Mungkin orang tua melanjutkan ke SD itu dengan berbagai macam faktor ya. Salah satunya mungkin biaya atau memang akan pindah rumah. Nah itu kita tidak bisa memaksakan untuk anak tersebut tinggal di sekolah. Gitu saja poinnya. Siap. Selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus tadi, kalau dilihat dari nilai kebajikan, nilai kebajikannya seperti apa misalnya? Yang pasti dalam memutuskan segala sesuatu kan pertama harus benar-benar ya, ini permasalahannya di mana, kita lihat urgennya di mana, terus kelemahannya di mana, terus kekuatannya di mana. Kalau misalnya kita sudah bisa melihat, kita harus mungkin mengambil benang merahnya. Kalau sudah ketahuan, oh ternyata seperti ini, maka setelah itu kita diskusikan ke orang yang bersangkutan. Mau seperti apa, langkahnya bagaimana yang akan diambil. Kalau misalnya memang sudah sepakat, barulah kita cari solusinya. Apa yang mau dijalankan di saat ini. Dan kita juga kalau misalnya memang ada kasus yang seperti tadi yang mana kita mengarahkan ibu, langkahnya ibu harus ke sini. Yang pertama, yang kedua misalnya ibu harus konsultasi. Tadi kan sudah disampaikan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan di sekolah. Lalu hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi? Efektif. Kalau kasus yang anak tadi SD itu alhamdulillah efektif ya. Setelah mereka mengikuti arahan dari saya untuk ikut assessment center dan meminta dari dinas pendidikan itu untuk ikut tes kematangan gitu ya. Setelah dijalankan dan setelah keluar surat rekomendasi gitu ya, anak tersebut masuk ke SD alhamdulillah diterima. Tapi SD-nya juga harus dilihat. Kalau misalnya SD-nya itu ngambilnya ke lokasi yang memang ringnya diambil usia, maka anak itu kecil kemungkinan lulus. Tapi kalau misalnya dia memang usianya kurang, terus dia masuk SD yang memang ringnya itu usianya 6,5 ke bawah, gitu ya, insya Allah itu. Terus kan tadi sudah disampaikan bahwa memang di dalam peraturan itu kan tetap harus 7 tahun ya masuk SD. Nah pada kenyataannya sang anak ini dia SD atau tidak? Alhamdulillah setelah ada rekomendasi dari Disdik ya, setelah ditandatangan asesor, mereka masuk SD dan setelah jalan 3 tahun ketika saya kan masih berteman ya di WA, melihat di status ibunya ternyata memang anak tersebut jelas. Berarti memang kemampuannya sudah melebihi. Memang. Makanya ketika di assessment tuh sama asesor ya, di situ dilihat betul tidak anak-anak ini memang mampu walaupun usianya di bawah dari 7 tahun. Kalau misalnya memang mampu, ya kita luluskan. Tapi memang tidak semuanya lulus. Ada beberapa teman asesor tidak meluluskan karena memang kemampuannya tidak layak untuk SD. Kasihan nanti kalau ke SD. Ya. Siap. Selanjutnya Sifatnya lebih ke insidental ya. Tapi kalau misalnya untuk program di sekolah itu setiap akhir tahun pelajaran biasanya saya suka membuat semacam kayak Google Classroom ya, bukan Google Classroom, Google Form yang di-share kepada orang tua untuk meminta orang tua evaluasi apa saja feedback bagi kami selama menjalankan program atau pembelajaran di sekolah selama tahun. Dan untuk guru-guru biasanya kita di akhir tahun menjelang PPDB kita suka kumpul bareng untuk melakukan evaluasi. Siap. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah selalu ada ya, guru-guru yang selalu komunikatif, yang selalu kerjasama itu tentu memudahkan semua keputusan yang terjadi di saat dilema melanda kita semua gitu ya. Terus juga untuk orang tua, alhamdulillah ketika ada kasus yang memang dilema yang perlu yang membuat kita itu berpikir gitu ya, setelah kita komunikasikan dengan komite, apalagi kan Bu Ai juga termasuk komite di sekolah ini ya, setelah kita komunikasikan dan dirapatkan, alhamdulillah dilema pun tidak ada. Alhamdulillah sudah terkendali. Iya. Nah, dari kasus yang tadi disampaikan, apa hikmah yang bisa diambil
terkait untuk sekolah atau terkait dengan saya selaku pemimpin seperti apa? Ya, alhamdulillah. Yang pasti selaku pemimpin itu kan harus profesional ya, komunikatif, harus bersosialisasi dengan baik. Nah itu mungkin sebagai bahan evaluasi sejauh mana saya memimpin, berhasil atau tidak nih. Saya memimpin dalam jangka waktu misalnya tahun sekarang itu kan tahun pelajaran 2022-2023. Bagaimana nih saya memimpin anak-anak dalam proses belajar mengajar? Bagaimana nih saya memimpin guru-guru selama mereka melaksanakan tugas di sekolah? Bagaimana nih saya memimpin orang tua atau komite selama bekerja sama dengan sekolah sehingga program ataupun kegiatan belajar mengajar anak-anak berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, pertemuan kali ini memang banyak hikmah, terutama saya selaku CGP, jadi bisa berguru juga ilmu terkait kepemimpinan yang tadi. Ini sangat menarik, tapi sayang karena waktu ibu juga sebentar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kerjasamanya. Sukses ya buat CGP-nya, mudah-mudahan cepat selesai dan jadi guru penggerak. Amin. Terima kasih doanya. Semoga Sukses. kesuksesan buat kita bersama. Amin. Akhir kata mohon maaf. Sama-sama. So they put them on display, oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I